Halo sahabat Pewarna, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Pewarna TV DKI. Saat ini adalah sebuah kehormatan juga bagi kita. Narasumber kita adalah Ketua Umum dari Partai Parkindo, Partai Kristen Indonesia, dengan Ibu Alinda Handaul Lampe Guyer. Selamat datang Bu di YouTube channel kami. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai, karena jarak kita ini sudah sesuai dengan protokoler, saya rasa mungkin kita bisa lepas masker ya. Iya, boleh. Supaya orang lebih mengenal kan Bu. Iya. Agak ini juga nih, agak panas. Oh gitu ya. Ibu kan gini, Ibu ini kan terpilih di Kongres luar biasa di Bandung kemarin. Betul. Ya Bu ya, sebagai ketum Parkindo ya Bu ya. Iya. Bulan 1945. Parkindo iya. 1945. Betul. Itu kongresnya bulan November kemarin. Iya betul. Sekitar bulan November, tanggal 10 November ya Bu. Bu, setelah Ibu terpilih menjadi ketum dari Parkindo ini, kira-kira Bu, visi misi apa yang akan Ibu bawa untuk partai Parkindo ini? Iya. Terima kasih. Pertama-tama tentu membangun Parkindo dulu ya, karena Parkindo 1945 betul-betul dalam keadaan mati suri. Jadi waktu Ibu terpilih menjadi ketua umum, itu kondisi Parkindo itu dalam keadaan zero. Nah, sudah tentu tugas terberat Ibu adalah membangun DPP dan DPD seluruh Indonesia, kemudian disambung dengan DPC, sampai dia memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi politik pada tahun 2024. Jadi yang pertama-tama kami perjuangkan bahwa Parkindo ini kami targetkan bisa mampu ikut di dalam kontestasi politik tahun 2024. Nah, mengenai visi misi kita yang akan kita bawa, itu sudah tentu karena Parkindo ini berlandaskan kekristenan, iman Kristiani, dan pendiriannya pun itu berdasarkan Roma 11 ayat 36, sudah tentu adalah misi-misi dan perjuangan aspirasi umat Kristiani yang selama ini memang agak terabaikan karena tidak ada satu lembaga pun yang selama Partai Kristen tidak aktif ini yang bisa menyuarakan secara tegas dan lugas kebutuhan aspirasi dari umat Kristiani di Indonesia. Oke Bu, apabila nih Bu nanti lewat KPU dinyatakan Parkindo bisa mengikuti pemilu, terus faktanya suara itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Apa ada kemungkinan, ini kan ada 4 partai Kristen nih yang sekarang ikut di, ada nggak kemungkinan koalisi dengan partai-partai Kristen yang lainnya? Oh ya harus. Malah satu prinsip Ibu, kalau bisa partai Kristen yang kecil-kecil itu bersatu. Kita bersatu mengenai siapa nanti yang keluar itu fakta sejarah nanti yang akan membuktikan. Tapi yang pasti kalau Parkindo berusaha sedapat mungkin untuk membangun dari pusat sampai daerah supaya mampu. Nah kemudian partai-partai Kristen seandainya aja satu saat Parkindo katakan gagal atau tidak tercapai, tidak lolos verifikasi, kita harus mampu menggabungkan kekuatan yang ada, harus mampu menggabungkan aspirasi umat Kristiani. Saya mencoba memulai dari diri saya sendiri untuk menghilangkan dulu rasa keakuan, rasa keegoan, rasa paling penting, paling benar atau paling kuat atau paling mampu. Mari kita bersama gitu. Dalam kebersamaan, saya coba untuk selalu membangun komunikasi dengan teman-teman dan rekan-rekan dari partai yang lain. Terkait pewarna nih Bu. Iya. Pewarna ini adalah Persatuan Wartawan Nasrani. Iya. Menurut pandangan Ibu, pentingkah peran pewarna ini untuk Parkindo juga nanti pada saat untuk mencapai pencapaian suara itu? Saya rasa sangat penting sekali. Karena apa? Yang namanya wartawan seperti yang dijelaskan Pak Iryandi tadi, itu kan pilar keempat. Nah,
bagaimana pentingnya peranan wartawan. Wartawan bisa membangun dan bisa juga merumbuhkan. Iya, bisa juga menghancurkan. Nah, oleh sebab itu kami ingin sekali nanti peran rekan-rekan wartawan itu betul-betul memotivasi, bukan hanya memotivasi, tapi jaringan wartawan kan kuat. Merekomendasi, bahkan mengirimkan kader-kadernya untuk ikut di dalam kepengurusan partai itu sendiri. Iya, jadi bukan hanya dalam tataran pemikiran sudah tentu, saran sudah tentu, jaringan sudah tentu, tapi alangkah baiknya mengirimkan juga kader-kadernya yang potensial, yang bagus, yang mapan, yang memang sudah terlatih kan, karena jaringan wartawan kan kuat sekali ya. Nah, itu untuk membantu kita di situ. Iya. Terakhir nih Bu. Iya. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa asas ini adalah asas kekristenan di partai ini kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dong kalau ada suara-suara non-Kristen yang memang mau kan, itu harapan kita kan. Terkait akan hal itu Bu, bisakah Ibu kasih alasan yang paling kuat kenapa masyarakat, khususnya masyarakat Kristen, harus memilih Parkindo? Satu ya, selama ini kita berdasarkan sejarah kita lihat bahwa kader-kader Kristen berhasil menentukan juga arah sejarah kebangsaan dan kenegaraan kita. Secara sejarahnya ya? Sejarahnya kita menentukan arah berbangsa dan bernegara. Nah, artinya banyak sekali pada tahun 1945 kalau kita lihat pembukaan para mukadimah dan sebagainya. Itu kan karena kita orang-orang Kristen ikut di dalam rembuk, di dalam sharing pemikiran dan sebagainya. Akhirnya kan kita menjadi partai yang kita menjadi negara yang nasionalis, yang menampung seluruh warga negaranya dalam satu tatanan yang equal dalam kebinekaan, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itulah yang harus kita tumbuh kembangkan dan terus-terus kita jaga dan terus kita bangun, karena sekarang ini kita lihat kan kecenderungan untuk kehilangan kebinekaan kita, kehilangan rasa kebersamaan itu semakin membesar, intoleransi semakin merebak, kekerasan merebak. Nah, kejadian-kejadian akhir-akhir ini kan yang mewarnai perpolitikan kita. Nah, itu kita sebagai umat Kristen harus mampu merubah paradigma ini, merubah pemikiran ini. Kita harus mampu membangun kebersamaan, kita yang jadi pelopornya. Kebersamaan itu bisa dibangun dengan kasih gitu. Jadi istilahnya yang keras-keras, yang intoleransi dan sebagainya, kita adakan pendekatan, kita adakan approach ya. Saya pikir kalau pendekatan kita pas, itu bisa kita dilakukan ya. Dalam hal ini juga Parkindo masukkan program itu ya, supaya melawan intoleransi, tidak memberi ruang kepada intoleransi juga ya. Dan 3 hal yang digotong Parkindo yang selalu saya dengung-dengungkan di dalam pidato saya. Kita harus memberantas korupsi, kita harus memberantas intoleransi, kita harus memberantas kekerasan. Jadi 3 poin ini yang kita. Nah, itu di samping juga sudah tentu faktor ekonomi, seperti Indonesia kan sekarang katanya udah masuk ke dalam negara berpenghasilan menengah, 5.000 lebih kalau nggak salah, 5.050 US dollar, berarti kita menjadi middle upper class. Kita meninggalkan trap ekonomi yang di bawah. Akan tetapi itu juga ada konsekuensinya, karena berarti kita kalau udah dianggap negara maju, negara yang sudah masuk ke dalam ekonomi maju, persyaratan-persyaratan keuangan internasional itu juga menjadi berbeda, tidak mudah lagi gitu. Nah, ini kita harus menjaga itu, karena sekarang dengan terjadinya pandemi, ekonomi kita kan hancur kembali. Betul. Nah, padahal kita baru aja kalau nggak salah di awal Januari kita masuk ke dalam negara ekonomi ini. Nah, sekarang jatuh kembali. Sekarang saya katakan kita sudah masuk resesi. Nah, bagaimana caranya Parkindo ikut
Parkindo sebenarnya bisa melihat kepada alam kita, tapi alam jangan digunakan lagi, dieksploitasi secara semena-mena. Kita harus membangun ekonomi berbasis keadaan yang sesuai dengan, kan ciptaan Tuhan ini begini. Misalnya Kalimantan Tengah terkenal dengan karet. Ya karet dong di sana difungsikan dengan sangat baik. Jangan kita paksa tanaman-tanaman lain yang asing. Terjadi ketidaksesuaian, terjadi kerusakan bumi karena tanaman-tanaman, katakanlah tanaman monokultur yang sekarang ini. Nah, kecuali kalau tanaman monokultur ini cocok untuk daerah itu, silakan. Oleh karena itu kalau membangun ekonomi, saya pikir itu harus dibagi zona-zonanya. Misalnya di zona Indonesia bagian timur seperti Maluku dan sebagainya, mungkin di sana perikanan yang kuat. Kita gali, konsentrasi di sana untuk ini. Nah, terus di Kalimantan Tengah sekarang Kalimantan dijadikan sebagai food estate. Itu sangat bagus sekali. Nah, food estate apa yang cocok di sana? Jagung, padi, sorghum, terus apalagi yang sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, perkuatlah di situ. Jadi kita tidak merusak alam, tapi kita mendrive alam, membangun perekonomian sembari juga menjaga green ekonomi, menjaga kelestarian alam. Jadi artinya Parkindo ini memang benar-benar konsen di ekonomi, konsen di hasil bumi juga. Yang terpenting yang seperti Ibu bilang bahwa memberantas korupsi, tidak beri ruang kepada intoleransi, dan memberantas kekerasan gitu ya Bu kira-kira. Aduh seru banget Bu. Itu harus diberi contoh dari diri kita sendiri. Artinya begini, Parkindo harus berani mengoreksi partai-partai politik yang selama ini mengeksploitasi calon-calon politisi dengan membayar mahar dan sebagainya. Ini penyakit lama nih. Iya, nah penyakit ini Parkindo harus berani mengatakan tidak. Karena prinsipnya begini, kalau kita lihat di partai-partai lain akhirnya jadi tidak ada pengkaderan karena terjadi jual beli dan sebagainya. Itu termasuk pengalaman pribadi saya sendiri. Bagaimana sebelumnya saya menjadi salah satu calon gubernur di Kalimantan Tengah. Bacalon. Nah, kan kita tidak punya partai, otomatis kita melamar ke partai-partai lain. Walaupun sebenarnya saya pada saat itu sebelum Parkindo ini ada, itu saya kader Gerindra. Nah, kenyataan yang kita hadapi sangat menyedihkan. Jadi itu bukan omongan, bukan rumors, bukan apa. Itu betul-betul yang namanya calon politisi ini dipaksa dan diperas untuk membayar mahar politik yang sangat mahal. Itu Ibu rasakan juga ya? Saya rasakan secara langsung. Nah, kemudian saya pikir kalau seperti itu berarti partai menghasilkan politisi yang korup. Karena dia kan pasti akan korupsi dong untuk mengembalikan modalnya yang sangat besar itu. Betul. Nah, pelajaran sangat berharga ini yang coba kita terapkan nanti di partai kita supaya tidak terjadi seperti itu. Mantap tuh, sahabat-sahabat pewarna. Jadi Ibu sebagai ketum ini juga pengalaman politiknya udah kemana-mana kan gitu ya kan. Jadi artinya apa yang tadi disampaikan ya sama Ibu mengenai Parkindo itu sudah mencakup semuanya. Semoga ini mendapatkan informasi yang bagus untuk kawan-kawan mengenai Parkindo 1945 ya Bu ya. Seperti apa? Sebetulnya sih kita mau ngobrol panjang Bu, tapi waktu kita pendek. Nanti kita cari waktu yang baru lagi. Boleh, kita kulik-kulik lagi dari Ibu Alaidah ini. Banyak hal rasanya yang ingin disampaikan. Kalau udah ngomongin negara itu nggak pernah ada unlimited. Nggak pernah. 3 hari 3 malam pun nggak cukup. Ya betul. Akan tetapi terima kasih banyak pada betul, hari Bu. ini. Terima kasih juga kami, Ibu sudah mau mampir secara eksklusif untuk wawancara kepada kami di Pewarna DKI ya Bu ya. Semoga Parkindo 1945 bisa menjadi partai yang mengakomodir keinginan bukan hanya masyarakat Kristen saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Betul, persis sekali. Terima kasih Pewarna. Jadi begitu kira-kira kita akhiri dulu perbincangan kita. Nanti kita akan dengan materi-materi yang lainnya. Mungkin kita bisa berbicara lagi dengan Ibu Alaidah sebagai Ketua Parkindo, atau mungkin ada materi lain lagi yang akan kita suguhkan narasumber-narasumber yang bagus. Jangan lupa di-subscribe
YouTube kita, jangan lupa juga di like media sosial kita yang ada di bawah ini. Jadi kalau misalkan di subscribe, itu tahu semua perkembangan yang terjadi di berita-berita yang terjadi di YouTube channel kami. Terima kasih, salam merdeka. Merdeka, salam.